Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min azabi ahli nar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama lagi, bahkan tinggal hitungan jam, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang seluruh hari-harinya adalah merupakan momentum untuk beribadah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu kewajiban, suatu ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang berbeda daripada ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu ibadah siyam, ibadah puasa. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tetapi bentuk perintah ini adalah larangan-larangan. Sebagaimana pula makna daripada ibadah itu, yaitu as-saum atau as-siyam, maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Jadi ibadah ini adalah ibadah perintah, tetapi konten daripada ibadah ini adalah berisi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpuasa, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah memulai firman-Nya dengan memanggil, dengan menyandangkan predikat iman terhadap hamba-hambanya yang diwajibkan. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ibadah siyam, ibadah puasa Ramadan yang nanti insya Allah akan kita laksanakan, syarat utamanya dan bahkan sebagai syarat mutlak seseorang itu mampu melaksanakannya adalah ketika ada iman di hatinya. Seolah-olah
ayat ini menjadi filter. Hamba-hamba yang tidak beriman tidak terkena kewajiban puasa, atau tidak akan mampu melaksanakan kewajiban ini. Karena itu tadi, as-siyam adalah perintah Allah, tetapi esensi daripada perintah ini adalah memuat larangan-larangan. Padahal larangan itu yang pada hari-hari biasa menjadi hajat kita, kebutuhan hidup kita, mubah. Tetapi di bulan ini, di bulan Ramadan, di siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, yang mubah itu, yang hajat itu menjadi haram. Imsak, kita menahan diri dari syahwat, dari makan, dari minum, dari berkata zur, berkata yang sia-sia, dari amal zur, amalan yang sia-sia. Karena bisa membatalkan puasa dan bisa membatalkan ibadah, pahala puasa kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, orang yang sukses melaksanakan puasa ini iman dan ihtisab. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ibadah Ramadan atau siam Ramadan adalah merupakan ibadah yang memiliki kekhususan-kekhususan, berbeda dengan ibadah yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudusi yang bersumber dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Syaikhan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Azza wa Jal berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm. Dalam redaksi yang lain, illa as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam, seluruh amalan anak Adam, kullu bermakna kulliyat, keseluruhan. Apapun yang dilakukan oleh anak Adam, amalan anak Adam, manusia, lahu, baginya, illa siyam, illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang langsung membalasnya. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, kalam fahish, jangan berbuat fahish, berkata fahish, jorok yang mengandung syahwat, wala yaskhab, jangan berkata kasar, jangan bertengkar, jangan berteriak sebagai ekspresi emosi marah. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu, apabila ada salah seorang di antara mereka yang mencaci maki atau mengajak berkelahi, maka kalimat terakhir yang harus dijawab, baik dikeluarkan melalui lisan atau hanya ditahan dalam hati, katakan inni mru'un shaim, aku sedang berpuasa. Jadi esensi puasa adalah larangan. Maka bentuk ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, karena ibadah ini perintah tetapi memuat larangan.
Di dalam redaksi yang lain dikatakan qala Allah azza wa jal kullu amal ibni Adam yudha'af. Seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan digandakan 10 kali lipat ila 700 di'fin, sampai lipatannya 700 kali lipat, bahkan sampai yang tidak terhingga. Tetapi ta'yin diberikan penjelasan berapa lipatan pahala orang-orang yang mengamalkan amalan illa siyam atau illa saum, kecuali puasa, kata Allah SWT. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya puasa itu untukku khusus, wa ana ajzi bih. Allah memberikan alasan, illat, penjelasan kepada kita. Kenapa puasa ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di dalam hadis qudusi ini, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia rela meninggalkan syahwatnya yang sesungguhnya itu kebutuhan dan mubah baginya, halal baginya terhadap istrinya, dan meninggalkan makanan yang sesungguhnya itu kebutuhan fisiknya dan mubah baginya, min ajli, semata-mata karena aku. Maka para ulama mengatakan, apa sebabnya puasa ini menjadi amalan yang khusus, yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, amalan ini adalah sirrun baina abdi wa rabbih. Amalan ini adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Kita tidak bisa membedakan di hari Ramadan nanti mana orang yang berpuasa, mana yang tidak. Tidak bisa kita membedakannya. Sulit amalan ini dimasuki riya. Karena hakikatnya amalan ini bukan melaksanakan, tetapi menjauhi larangan Allah. Memang perintah, tapi isinya adalah larangan-larangan. Larangan-larangan. Kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang mengeluarkan syahwat di siang hari bulan Ramadan, dilarang berkata kotor, dilarang bertengkar, dilarang, isinya adalah larangan. Maka ibadah ini adalah sir, ibadah yang bersifat rahasia, hanya hamba dengan Tuhan yang tahu. Yang kedua, karena amal ini adalah amal rahasia. Yang kedua, kenapa amal ini adalah spesial? Allah mengatakan, wa ana ajzi bih. Sesungguhnya pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yang langsung memberikan pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ibadah ini disebut ibadah yang sangat spesial di sisi Allah, dijadikan ibadah yang spesial di sisi Allah, lantaran ibadah ini sulit dimasuki oleh riya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat orang bisa riya, sedekah bisa riya, haji bisa riya, tetapi puasa tidak bisa riya. Orang tidak bisa membohongi dirinya. Meskipun tidak dilihat oleh orang lain, orang yang berpuasa karena iman dan ihtisab tidak akan mau membatalkan puasanya. Maka ibadah ini sulit dimasuki oleh riya. Yang kedua alasannya, kenapa amalan ini khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah ternyata dalam sejarah umat-umat terdahulu yang mensyirikkan Allah, tidak pernah dia mengekspresikan ibadah syiriknya dalam bentuk puasa. Masya Allah. Kalau tawaf, orang-orang musyrik tawaf. Kalau sujud, ruku, sedekah, berimpak, orang-orang musyrik pernah berimpak untuk Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah SWT. Tetapi tidak pernah orang-orang musyrik berpuasa untuk selain Allah SWT. Karena hakikat ibadah ini hanya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dan beriman. Maka syaratnya adalah iman. Karena tidak mungkin orang yang beribadah karena nafsu
mau menjalankan ibadah yang bertentangan dengan nafsunya. Karena hakikat ibadah ini adalah mengekang hawa nafsu. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Karena di dalamnya ada ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala khuluf fami shaim atyabu indallahi min rihil misk." Berubahnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka marilah kita menyambut Ramadan ini dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghidupkan siam dengan kualitas dan qiyamnya dengan kualitas dan tilawatil Quran. Momentum saat ini tidak ada halangan bagi kita untuk memberikan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mendidik keluarga-keluarga kita. Meskipun kita beribadah pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin kita tarawihnya di rumah, mungkin kita tadarusnya di rumah saja, ya. Itu tidak menjadi halangan. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan dalam riwayat hanya beberapa kali sholat berjamaah atau sholat qiyamul Ramadannya di masjid. Setelah itu beliau sholat di rumah karena khawatir dianggap sholat qiyamul Ramadan atau tarawih ini menjadi fardu atas orang-orang yang beriman. Bahkan Umar bin Khattab ketika menganjurkan kaum muslimin di zamannya untuk berjamaah secara keseluruhan, orang-orang yang datang tidak berjamaah sendiri-sendiri, tapi secara berjamaah secara besar, beliau mengatakan inilah nikmat bid'ah. Tetapi orang yang tertidur di rumahnya kemudian bangun di tengah malam sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan di rumahnya lebih baik daripada orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan secara berjamaah di awal. Karena seafdal-afdalnya ibadah adalah di rumah kecuali ibadah wajib. Itu dalilnya. Walaupun memang kita mendapatkan pahala berjamaah, tetapi dalam momentum pandemi COVID-19 ini, mari kita memanfaatkan untuk mendidik keluarga kita. Hari ini Allah menegur kita, memberikan pelajaran pada kita. Kalau dulu kita mendidik anak kita Al-Qur'annya kepada guru ngajinya, sekarang dikembalikan kepada kita. Kalau dulu kita mendidik anak kita menjadi anak yang cerdas kepada gurunya di sekolah, hari ini dikembalikan kepada kita. Kalau dulu kita mendidik anak kita di bulan Ramadan di masjid, hari ini Allah mengembalikan kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sesungguhnya ini hikmah yang sangat luar biasa. Melalui pandemi COVID-19 ini, Allah pengen memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya esensi pendidikan qu anfusakum wa ahlikum naro dikembalikan kepada orang yang berhak mendidik, yaitu keluarganya masing-masing. Aqulu qouli hadza, nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.